Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadiyun nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para ikhwan dan akhwat, para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali pertemuan kita pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala kenikmatan, taufik, hidayah serta pertolongannya, sehingga pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini kembali kita dipertemukan dan dikumpulkan oleh Allah Azza wa Jalla di tempat yang mulia ini, di salah satu rumah di antara rumah-rumahnya, di salah satu taman di antara taman-taman surga yang ada di dunia. Kembali kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu masih kita membaca kitab Fadlil Islam, keutamaan agama Islam, yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi, dan penjelasannya kita ambil dari tulisan Fadilatul Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah bin Baz rahimahumullahu ta'ala. Sekarang kita akan masuk pada bab yang berjudul Babu ma ja'a fil khuruji an da'wal Islam, bab yang berkaitan dengan hukum keluar dari identitas Islam. Jadi yang punya buku halaman 18 kalau di sini. Jadi kita akan pelajari bab yang berkaitan dengan hukum keluar dari identitas Islam. Jadi Islam itu punya identitas. Kita seorang muslim, kita memiliki identitas, dan kita harus bangga dengan identitas kita. Kita harus menjunjung tinggi apa yang menjadi identitas dari agama kita. Pertanyaannya, bagaimana kalau seorang muslim dia meninggalkan identitasnya? Kadang kita kalau meninggalkan KTP saja sebagai identitas warga negara, itu dipertanyakan, ya. Mau melakukan perjalanan dengan moda transportasi, misalkan pesawat terbang atau kereta api, biasanya kan tiket itu dicek sambil menunjukkan identitasnya. Nah, kalau tidak punya identitas, nah itu dipertanyakan, ya bisa diragukan, bisa jadi WNA, warga negara asing, ya. Nah sekarang bagaimana kalau seorang muslim dia keluar dari identitasnya?
Dia tidak mau menunjukkan identitasnya sebagai seorang muslim. Nah, ini akan kita pelajari pada kesempatan yang berbahagia ini. Taib. Di sini penulis membawakan beberapa dalil, di antaranya firman Allah dalam surat Al-Hajj, surat yang ke-22. Surat Al-Hajj, surat yang ke-22, pada ayat ke-78 atau ayat yang terakhir, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadza, yang artinya, dan dialah Allah yang telah menamai kamu sekalian sebagai orang-orang muslim dari dahulu, dan begitu pula di dalam Al-Quran ini. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nama muslim itu kepada orang-orang terdahulu juga, bukan hanya kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir beliau ketika beliau mengutip atau membawakan perkataan dari Mujahid, salah seorang ulama tafsir dari kalangan tabi'in, di mana Mujahid beliau mengatakan, Allahu sammakumul muslimina min qabl fil kutub al mutaqaddimah wa fi dzikri, atau al mutaqaddama wa fi dzikri, dan dialah Allah yang telah memberikan nama kepada kalian, yaitu muslim, baik kepada umat-umat terdahulu yang beriman kepada Allah, dan juga kepada kalian yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Makanya Ibrahim alaihissalam, apa kata Ibrahim alaihissalam? Wa ana minal muslimin, dan saya termasuk orang-orang muslim. Ya. Jadi muslim itu sudah diberikan, atau gelar muslim itu sudah diberikan kepada orang-orang terdahulu yang beriman kepada Allah. Namun dipatenkan, dan itu dikhususkan kepada kita ketika Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad dari umat-umat yang setelah beliau diutus, maka mereka bukan termasuk orang-orang muslim. Ya, berbeda dengan zaman dulu. Jadi mereka beriman kepada nabi mereka masing-masing. Tapi setelah diutusnya Nabi Muhammad, maka muslim itu hanya berlaku kepada orang yang beriman kepada Nabi Muhammad dan apa yang diturunkan kepada beliau. Sampai sini paham ya? Ya. Makanya ada istilah muslim dan non muslim. Ini bahasa halusnya. Kalau bahasa kasarnya kafir ya. Sama aja sebenarnya. Ya. Baik. Itu dari firman Allah. Kemudian dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad At-Tirmidzi, dan hadis ini hadis yang hasan sahih, dari Harits Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam annahu qala, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda, amurukum bi khamsin, aku memerintahkan kalian untuk mengerjakan 5 perkara. Allahu amaroni bihinna, yang mana kelima perkara ini, kata Nabi, telah Allah perintahkan kepadaku untuk mengerjakannya. Apa kelima perkara tersebut? Yang pertama, as-sam'u, mendengar, wa ta'atu,
dan taat. Itu yang kedua. As-sam'u yang pertama, yang kedua wa ta'atu, taat. Ini kalau antum baca di dalam kitab-kitab yang lain, seperti misalkan yang disampaikan oleh Syekh Shalih Fauzan, ini lebih ke arah mendengar kepada waliyil amril muslimin, kepada pemerintah kaum muslimin. Namun perlu dipahami jamaah sekalian, mendengar dan taat itu dibagi dua. Yang pertama, ada yang disebut dengan mendengar dan taat yang sifatnya mutlak. Mutlak, yaitu hanya kepada Allah dan Rasulnya. Jadi mendengar kepada Allah dan Rasulnya, taat kepada Allah dan Rasulnya, itu sifatnya mutlak, hukumnya wajib, tidak bisa bergeser. Jadi kalau Allah sudah katakan ini haram, tinggalkan. Ini halal, maka silakan kerjakan. Ya. Allah katakan ini tidak boleh, maka ditinggalkan. Ini yang boleh dikerjakan, maka itu yang dilakukan. Karena ini hukumnya apa? Mutlak. Taat kepada Allah dan Rasulnya itu hukumnya mutlak. Sedangkan ada mendengar dan taat jenis kedua, yaitu al-muqayyad, yang terikat. Ya. Terikat. Terikat kepada apa? Terikat kepada syariat. Jadi ketaatan tersebut boleh dilakukan selama, atau perintah tersebut boleh dikerjakan selama tidak bertentangan dengan syariat. Kalau perintah tersebut ternyata bertentangan dengan syariat, bertentangan dengan hukum Allah dan Rasulnya, maka di sini tidak ada kewajiban kita untuk mentaatinya. Contoh, ya, ketaatan kepada pemimpin. Ini ketaatan yang muqayyad, yang terikat. Selama pemimpin itu menyuruh kita melakukan ketaatan yang tidak bertentangan dengan syariat, maka silakan dikerjakan. Akan tetapi kalau pemimpin tersebut memerintahkan kita untuk melakukan perkara yang bertentangan dengan syariat, maka tidak boleh dikerjakan dan wajib bagi kita untuk memberikan nasihat. Itu bagi orang yang punya kemampuan memberikan nasihat kepada pemimpin. Tidak semua orang punya soalnya. Betul tidak? Tidak semua orang punya kesempatan untuk memberikan nasihat kepada pemimpin. Ada orang-orang tertentu yang Allah berikan. Ya. Ada orang-orang tertentu yang Allah berikan kesempatan tersebut. Maka itu pentingnya ketika orang yang memiliki kemampuan untuk bisa menasihati pemimpin, ya, maka lakukanlah hal tersebut. Karena ketika dia itu tidak melakukannya, padahal dia melihat ada kemungkaran dari pemimpin dan dia mampu untuk menasihati pemimpin, maka dia bertanggung jawab dalam perkara tersebut. Bisa dipahami ya? Ya. Pemimpin menyuruh kita untuk melakukan hal-hal yang berbau kemungkaran, tidak boleh. Ya. Mana dalilnya? Jelas firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa pada ayat yang ke-59, di mana Allah taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan kepada pemimpin-pemimpin di antara kalian. Nah, para ulama menyebutkan ketaatan kepada pemimpin itu ketaatan yang sifatnya terikat selama pemimpin tersebut tidak memerintahkan kita melakukan perbuatan yang mungkar. Nah, ini yang perlu dipahami. Masuk juga ke dalamnya mendengar dan taat kepada orang tua,
kepada manusia yang lainnya. Ya, tidak boleh taat kepada orang tua kalau orang tuanya suruh maksiat, tapi wajib bagi seorang anak untuk menasihati orang tuanya, tapi dengan cara yang baik. Ya, ini yang perlu dipahami. Terkadang ada orang tua itu suka menggunakan kaedah, kamu kalau tidak dengar orang tuamu, kamu itu anak durhaka. Ya tunggu dulu, perkaranya apa dulu masalahnya? Ya, jangan sembarangan menggunakan kaidah ini untuk melakukan atau untuk melegalkan suatu kemungkaran, karena ini tidak bisa dipakai. Misalkan yang sering saya dapati, kadang-kadang ada orang curhat sama kita, orang ini bilang gini, Ustadz gimana hukumnya tidak ikut orang tua dalam proses pernikahan karena orang tua itu bilang ini wetonnya nggak cocok. Ini kadang-kadang suka gitu. Maka kita katakan, kalau perkara yang diperintahkan orang tua itu bertentangan dengan syariat, mengingkari dan meninggalkannya itu bukan termasuk bagian dari durhaka. Justru itu bagian dari perkara yang harus kita dakwahkan. Ya. Ngerti sama mboten niki? Ngerti ya? Ya. Bisa saya bahasa Jawa ternyata. Gitu. Begitu pula seorang istri kepada suaminya. Benar, ketaatan istri itu yang utama kepada suami daripada kedua orang tuanya. Tapi dilihat dulu ketaatan yang seperti apa. Kalau suaminya nyuruh perkara yang mungkar, ya tidak boleh. Contoh misalkan suaminya nyuruh istrinya untuk apa? Beli minuman keras, ya tidak boleh lah. Istri nggak boleh dengar. Jangan karena apa? Oh, tidak bisa Ustadz, ini kita termasuk nanti durhaka sama suami. Ya tidak boleh, nasihati suami. Ya. Makanya Nabi mengatakan ad-dinun nasiha, agama itu merupakan nasihat. Ya, semua orang tuh punya porsi masing-masing untuk memberikan nasihat kepada orang lain sesuai dengan kemampuannya. Yang ketiga dari perkara yang diperintahkan di sini, wal jihad, yaitu berjihad di jalan Allah dalam rangka untuk meninggikan kalimat Allah. Yang keempat adalah al-hijrah, berhijrah, baik hijrah yang sifatnya hissi ataupun hijrah yang sifatnya maknawi. Mana contoh hijrah yang sifatnya hissi? Contoh seorang berhijrah dari tempat yang buruk menuju tempat yang baik. Seorang berhijrah yang tadinya dia itu meninggalkan penampilan yang islami, sekarang dia menunjukkan identitas dia sebagai seorang muslim. Itu hijrah secara hissi. Atau jenis hijrah yang kedua, yaitu hijrah secara maknawi. Apa hijrah secara maknawi? Yaitu hijrah secara hati. Yang tadinya hati ini disandarkan kepada selain Allah, sekarang bersandar kepada Allah. Yang tadinya hati ini dia berharap kepada selain Allah, sekarang dia berharap hanya kepada Allah. Yang tadinya hati ini ketika dia beramal tujuannya ingin dipuji, sekarang ikhlas karena Allah. Kedua hijrah ini, kata para ulama, harus diperhatikan. Tidak boleh dipilih salah satu, karena keduanya penting. Namun yang sering terjadi di tengah masyarakat, kebanyakan kita itu fokus hijrahnya secara hissi, secara penampilan, tempat, komunitas, ya, dan yang semisalnya. Tapi lupa hijrah yang kedua, hijrah secara hati. Masih banyak penyakit hasadnya, masih banyak irinya, masih dengkinya dalam hati bercokor, riyaknya jalan terus. Nah, ini tidak benar seperti ini. Kenapa demikian? Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89, apa kata Allah Ta'ala? Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya, tidak bermanfaat pada hari kiamat harta dan anak keturunan kecuali orang-orang yang mendatangi Allah dengan hati yang selamat, yaitu hati yang sudah berhijrah hanya kepada
Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu hati ini bergantung kepada bos, jangan sekarang bergantung hanya kepada Allah. Kalau pingin ngambil hatinya bos, ambillah atau mintalah kepada siapa yang memegang hatinya bos itu. Siapa berarti? Allah Ta'ala. Kalau pingin ngambil hatinya pimpinan kita, minta kepada yang memegang hati itu, yaitu Allah. Ya. Karena yang membolak-balikan hati manusia itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang perlu dipahami. Itu hijrah. Sedangkan yang kelima, wal jamaah, yaitu berpegang teguh dengan jamaah kaum muslimin. Ya. Lalu apa kata Nabi SAW? Fa innahu man faraqal jama'ata qida shibrin faqad khala'a riqbatal islami min unuqihi illa an yarji'. Karena barang siapa yang dia memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin, dari pemimpin kaum muslimin, pemimpin yang sah, perlu dipahami ya, bukan pemimpin kelompok, bukan pemimpin MT, bukan pemimpin apa lagi? Partai, bukan. Tapi pemimpin kaum muslimin. Kalau negara kita ya siapa? Pak Jokowi misalkan. Ya. Kita mengikuti beliau dalam hal-hal yang baik, ya. Karena barang siapa yang melepaskan dirinya dari jamaah kaum muslimin, dari pemimpin kaum muslimin, lalu dia meninggal dunia, ditakutkan dia akan meninggal dalam kondisi apa? Meninggal dalam kondisi jahiliyah, ya. Kecuali kalau dia kembali kepada jamaah tersebut. Wa man idda'a da'wal jahiliyah fa innahu min jusa jahannam. Dan ditakutkan dia itu termasuk ke dalam penduduk api neraka jahannam. Nah, ini bahayanya kita memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Ya, dari pemimpin kaum muslimin. Ditakutkan kalau meninggal itu meninggal dalam kondisi jahiliyah. Ya. Karena banyak perkara-perkara jahiliyah yang masih bergentayangan di tengah-tengah kita, dan itu harus kita waspadai. Faqala rajulun, lalu seorang berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, wa in shalla wa shoma, meskipun orang tersebut adalah orang yang sholat ataupun orang yang berpuasa, maka Nabi mengatakan wa in shalla wa shoma, ya, termasuk kalau mereka itu keluar dari jamaah kaum muslimin, memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin, apalagi sampai memberontak kepada pemimpin kaum muslimin, mereka itu bisa diancam dengan ancaman mati dalam kondisi jahiliyah. Fad'u bida'wallahi sammakumul muslimin wal mu'minin ibadallah. Maka serulah manusia itu, ajaklah manusia itu untuk dia kembali kepada identitasnya sebagai seorang muslim, seorang mukmin, dan sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi seruan kepada kita untuk kembali kita menampilkan identitas kita. Ya, mana diantaranya? Ya 5 perkara ini. Diantaranya mendengar dan taat, dan tidak memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin, dari pemimpin kaum muslimin. Kita berjihad di jalan Allah. Berjihad itu ya diantaranya sekarang kita berjihad dalam bentuk kita berdakwah, kita mengajak orang lain untuk mereka kembali kepada Allah, kembali kepada agamanya. Dan kita berhijrah, ya, mengajak orang lain juga untuk berhijrah, meninggalkan kemungkaran menuju ketaatan, meninggalkan kemaksiatan menuju kebaikan. Ya, ini diantara identitas seorang muslim. Makanya kalau kita buka buku perkara-perkara jahiliyah, bisa antum baca di situ. Di antara perkara-perkara jahiliyah yaitu sifatnya seperti perbuatan syirik. Ya, itu kemungkaran. Islam itu tidak mengenal kesyirikan. Ya. Karena kesyirikan itu dilakukan oleh mereka-mereka yang jauh dari syariat, yang jauh dari agama Allah. Maka coba lihat orang-orang di zaman dahulu sebelum Nabi diutus, mereka berbuat syirik kepada Allah. Nah, maka tatkala Nabi diutus,
Mereka disampaikan bahwasanya Islam tidak mengenal kesyirikan. Yang Islam kenal itu adalah mengesahkan Allah dalam setiap amal ibadahnya. Makanya dikategorikan sebagai itu adalah perkara-perkara yang tidak dikenal di dalam syariat kita. Ya. Contohnya lagi mana? Di antara perkara yang tidak dikenal dalam syariat, yaitu kita fanatik buta terhadap seseorang ataupun satu kelompok. Ya. Tidak boleh. Fanatik buta itu tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan dalam agama itu ittiba, mengikuti. Apa bedanya taklid fanatik dengan ittiba? Kalau taklid, ya, kita mengikuti sesuatu tanpa didasari dengan ilmu. Itu taklid. Sehingga meskipun orang itu salah, kita tetap mengikuti dia. Tapi kalau ittiba, kita mengikuti sesuatu itu dengan ilmu. Ya, oh kita tahu ini tidak boleh, kita tinggalkan. Oh ini yang boleh, itu yang kita ikuti. Itu disebut dengan apa? Ittiba. Makanya kita dilarang buat taklid, fanatik buta. Ya tidak boleh fanatik buta kepada perseorangan, entah itu kepada ustadz kah, kepada siapakah, kepada jamaah, kepada apa, tidak boleh. Ya, tidak diperbolehkan. Karena itu yang menjadi ciri khas orang-orang di zaman jahiliyah dahulu, di mana di antara identitas mereka itu mengikuti atau bertaklid kepada nenek moyang mereka tanpa ilmu. Mana dalilnya? Ya, firman Allah Subhanahu wa taala misalkan, ya, di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Baqarah di antaranya, pada ayat yang ke-170, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza qila lahum, dan tatkala Allah atau tatkala dikatakan kepada mereka, ittabi'u ma anzalallah, ikutilah apa yang Allah turunkan kepada kalian. Qalu, apa kata mereka? Bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana, kami mengikuti apa yang kami dapati dari nenek moyang kami. Padahal apa yang dilakukan oleh nenek moyang mereka itu adalah satu bentuk kesalahan. Tanpa mereka mempelajari terlebih dahulu, yang penting apa yang didapati dari nenek moyang itu diikuti. Ini yang salah, dan ini yang sering terjadi di tengah masyarakat kita. Ya, ini dari mbahku begini, ya, itu tidak diperbolehkan. Seorang muslim disuruh untuk memperhatikan dalilnya, ya, ada enggak ilmunya, ini diajarkan tidak dalam syariat. Itulah identitas seorang muslim. Kalau dia ikut-ikut saja tanpa ada ilmu, maka ini bukan identitas seorang muslim. Ini identitas orang-orang jahiliyah dahulu, karena mengikuti nenek moyang mereka tanpa ilmu. Ya. Ya, maka ini yang perlu untuk kita pahami, supaya kita ini benar-benar berada di atas identitas yang sesungguhnya dari seorang muslim. Kemudian dalil yang lain yang dibawakan oleh penulis di sini, yaitu dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, di mana Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda, man faraqal jama'ata shibran famitatuhu jahiliyah, barang siapa yang meninggalkan jamaah kaum muslimin sejengkal saja, maka kalau dia meninggal dalam kondisi jahiliyah. Ya, dalam kondisi dia itu mengikuti tradisi-tradisi orang jahiliyah, dan ini dikhawatirkan dia itu bisa dimasukkan ke dalam neraka jahanam.
Nanti kalau ingin mengenal lebih dalam tentang perkara-perkara jahiliyah, bisa membaca buku yang berjudul Masail Jahiliyah. Ya, problematika jahiliyah yang masih ada di antara kita sekarang ini. Yang pertama di situ disebutkan adalah asyirku billah, berbuat syirik sama Allah, menyekutukan Allah dengan makhluknya. Yang kedua dibawakan ada namanya at-taqlid al-a'ma, ya, banyak. Di antaranya juga dalam bentuk ucapan, di antara perkara-perkara jahiliyah. Banyak di situ dibawakan, nanti bisa dibaca supaya kita benar-benar bisa menghindarkan diri kita dari perkara-perkara jahiliyah yang masih ada di antara atau di tengah-tengah kita. Ya, seperti itu juga penentuan tanggal pernikahan kalau di dalam kebiasaan kita ada. Itu kalau dalam urusan agama disebut dengan tatoyur namanya. Apa sih tatoyur itu? Yaitu menyandarkan kebaikan dan keburukan kepada sesuatu. Kalau orang Arab dahulu, mereka kalau pingin safar ambil burung, ya, mereka terbangkan. Kalau burungnya belok kanan berangkat, kalau burungnya belok kiri maka tidak jadi berangkat. Nah, itu ada di dalam tradisi kita, diadopsi. Ya, salah satunya itu dalam masalah pernikahan. Salah satunya lagi, salah duanya. Ya, itu salah satu tadi. Ini salah dua. Salah duanya mana? Biasanya di dalam suatu masyarakat itu kalau nabrak kucing itu, ya bahaya katanya. Ya, sial. Ya. Banyak. Ada kaitannya dengan angka 13, angka berapa lagi itu, ya, angka ini segala macam. Makanya coba naik bangunan yang tingginya lebih dari 13 lantai, insya Allah nggak ada angka 13-nya. Antum naik pesawat jarang ada angka 13-nya, itu hampir nggak ada, mungkin 12 langsung ke 14 biasanya. Saya nggak tahu ya kenapa angka 13 ini kok dikeramatkan sekali, ya. Malam Jumat Kliwon, ngapain takut sama malam Jumat Kliwon? Padahal malam Jumat itu malam yang mulia. Harusnya takut itu sama malam Minggu, malam Ahad, karena banyak setan yang bergentayangan, ya. Banyak pasangan-pasangan yang bukan mahramnya, ya, yang berkeliaran di mana-mana. Ya. Nah, itu yang perlu ditakutkan. Ini kadang-kadang kita ini suka, ya, ditakutkan pada perkara-perkara yang itu tidak ada dasarnya di dalam agama kita. Taib. Kemudian di sini beliau membawakan juga perkataan dari Abul Abbas, di mana Abul Abbas berkata, kullu ma kharaja an da'wal islami wal qur'ani min nasabin au baladin au jinsin au madhabin au tariqatin fahuwa min uzza'il jahiliyah. Kata beliau, setiap seruan yang keluar dari seruan Islam dan Al-Quran, baik itu seruan kepada nasab, fanatik kepada nasabnya, atau kepada negaranya, atau kepada sukunya, atau kepada madhab tertentu, atau kepada golongan tertentu, maka itu termasuk ke dalam perkara jahiliyah. Ya, seorang itu boleh fanatik itu kepada Islam saja, tidak boleh fanatik kepada yang lainnya. Ya. Ustadz, apakah boleh fanatik sama negara? Mencintai negara diperbolehkan, tapi jangan terlalu fanatik banget. Ya. Kalau negara kita salah, kita katakan salah. Ya. Contoh misalkan yang sering, ya, seorang fanatik kepada kelompok atau partainya. Kalau partainya itu, dia kalau dalam partai itu dibela habis-habisan, meskipun partainya salah. Tapi nanti kalau dia keluar dari partai itu, dijelek-jelekan partai tersebut. Nah, ini sering terjadi. Ya.
dibela habis-habisan, begini segala macam. Ya. Ini contoh orang yang tidak bijak. Seorang muslim tidak boleh seperti itu. Seorang muslim itu ketika salah dikatakan salah dan harus diperbaiki. Kalau benar, kita katakan benar dan kita motivasi untuk terus melakukan perkara tersebut. Ya. Sama seperti ungkapan-ungkapan yang terjadi di kalangan orang-orang yang fanatik terhadap madhab. Antum kalau baca bagaimana mereka-mereka yang fanatik terhadap madhab misalkan, dan itu sering disebutkan oleh para ulama, bagaimana orang yang fanatik terhadap madhab tertentu, mereka mengolok-olok orang yang tidak mau mengikuti madhab mereka. Ya. Sama di sekarang ini ada orang yang tidak mau bermadhab, tidak bermadhab kepada salah satu madhab, yaitu diolok sama orang yang memakai satu madhab. Nah, ini tidak boleh. Sama juga orang yang tidak mau bermadhab kepada madhab tertentu, jangan pula mengolok orang yang bermadhab kepada madhab tertentu. Tidak diperbolehkan. Ya. Jadi ini tidak diperbolehkan. Silakan Anda bermadhab dengan satu madhab tertentu, tapi kalau salah, ya sudah dikatakan salah. Dan kembali kepada dalil yang benar. Jangan kalau sudah mendapati kesalahan dibela habis-habisan. Ini yang keliru. Ini yang tidak diperbolehkan. Ya. Ini yang perlu dipahami jamaah. Karena masih banyak di antara kita, bahkan ini orang-orang yang sudah ngaji melakukan hal ini. Ya. Ini nasihat kepada diri kita semua. Ya. Bahwasanya at-taqlid a'ma, at-ta'assub, ya, fanatik, buta, itu secara umum dilarang di dalam syariat kita. Kita tidak boleh memiliki sifat demikian, karena itu perkara-perkara yang bisa merusak tatanan agama kita, dapat merusak diri kita, ya. Dan itu dapat memberikan dampak buruk terhadap diri kita dan juga kepada orang lain tentunya. Ya. Akhirnya banyak yang saling mencela satu dengan yang lainnya. Ya. Nah, ini tidak boleh, harus dijauhi. Ya. Bal lima ihtasama muhajiri wal ansori, akan tetapi ya bahkan ketika seorang kaum muhajirin berselisih dengan kaum ansor, apa kata orang-orang muhajirin? Ya lil muhajirin wa qala al ansor ya lil ansor. Maka orang ansor berkata kepada orang ansor, ya artinya membawa, kami ini orang-orang muhajirin. Orang ansor mengatakan kami orang-orang ansor. Ya. Makanya Nabi SAW menegur mereka, seolah-olah mereka itu memanggil untuk para sahabat dahulu, mereka memanggil untuk membela diri mereka masing-masing. Ya, kami ini orang ansor gini, kami ini orang muhajirin begini. Ya. Maka Nabi langsung menegur mereka dengan mengatakan, abida'wal jahiliyah wa ana baina adhurikum. Apakah kalian menyeru dengan seruan jahiliyah sementara aku ada di tengah-tengah kalian? Maka tinggalkan seruan-seruan kepada golongan tertentu, kepada kelompok tertentu, tapi kita mengajak kepada kaum muslimin, kepada Islam, kepada Al-Quran dan Sunnah, berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, kita mengikuti dalil, beragama ini mengikuti dalil, bukan mengikuti kelompok tertentu, bukan mengikuti ustadz tertentu.
bukan mengikuti individu tertentu. Makanya sering kita sampaikan dan juga melalui kajian ini, kita boleh mencintai seseorang, kita boleh untuk belajar kepada seseorang. Tapi kalau orang yang kita belajar kepadanya salah, maka kita harus menasehati, tidak masalah, tapi dengan cara yang baik. Dan jangan kita membenarkan kesalahannya, apalagi kita membela kesalahannya, itu tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan. Karena ini dapat menghantarkan kita kepada perkara-perkara jahiliyah. Taib. Kata Syekh bin Baz memberikan komentar dari bab ini, hadza huwal wajib, hadza huwal ladzi yahussuhum. Inilah ya perkara yang wajib untuk kita motivasi diri kita dan juga kepada mereka. Yuharrikul qulub fa inda liqa'il adu yahussuhum ala sabati was sabri bid'awal imani wa bid'awal Islam. Bahwasanya kita harus senantiasa istiqomah dan sabar di atas seruan iman, di atas seruan Islam, di tengah banyaknya musuh yang datang menghampiri kita. Ayyuhal muslimun, wahai kaum muslimin, ya jundallah, wahai tentara-tentara Allah, ya, yusyajji'uhum wa yahassuhum bil ismil am. Hendaklah kita senantiasa menguatkan diri kita, orang lain, ya, dengan nama yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin, kita bersaudara. Ya, kita tidak boleh ya menyeru kepada seruan-seruan ataupun identitas-identitas yang itu bukan dari agama kita. Ya. Jadi sekali lagi kita mengajak kepada Al-Qur'an, mengajak kepada sunnah, mengajak kepada syariat yang benar, bukan mengajak kepada individu, bukan mengajak kepada kelompok tertentu. Ya, bukan kita ta'assub kepada satu individu, kepada satu kelompok, tinggalkan semua itu, tapi kita mengikuti apa yang telah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya di dalam kitab Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Tapi para jamaah yang dirahmati oleh Allah, karena ini sudah adzan, silakan adzan terlebih dahulu. Apa Pak? Agama tidak menjaminkan akhlak, tapi budaya itu yang menjaminkan. Tapi orang yang berbudaya itu yang punya akhlak. Perangai maksudnya apa ya? Etika ya. Ya, agama itu tidak menjaminkan orang itu punya akhlak, tapi budaya itu yang menjadikan orang itu memiliki akhlak atau akhlak ya. Ya. Maka kita katakan ini pernyataan yang keliru, karena sejatinya agama itu sendiri diantara salah satu ya kontennya yaitu mengajarkan kepada pemeluknya tentang akhlak, mengajarkan tentang perangai, etika. Mana contohnya? Gampang saja, buka saja di dalam Al-Qur'anul Karim, itu banyak sekali ayat-ayat yang berbicara tentang bagaimana kita itu disuruh memiliki akhlak. Satu contoh, surat Al-Ahzab yang sering didengar saja setiap hari ketika banyak di dalam khutbatul hajah yang disampaikan oleh para ustadz-ustadz kita memulai kajiannya. Apa kata Allah Ta'ala? Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang baik. Perkataan yang baik itu bagian dari perangai atau tidak? Seorang berucap, berkata yang baik, santun sama orang, itu perangai atau bukan? Perangai, jemaah. Nah,
ketika orang itu mengatakan agama tidak menjamin seorang itu memiliki akhlak, jangan salahkan agamanya, salahkan pribadinya. Karena pribadi itu yang belum bisa mengimplementasikan apa yang disyariatkan atau apa yang dituntunkan dalam agama tersebut. Karena dalilnya sudah jelas. Contoh misalkan Nabi bersabda, saya diutus untuk menyempurnakan akhlak. Makanya banyak hadis-hadis itu berbicara tentang akhlak. Mana contohnya? Nabi bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Dalam sambungannya, hendaklah memuliakan tetangga, hendaklah memuliakan tamu. Memuliakan tetangga itu bagian dari akhlak atau bukan? Akhlak, jemaah. Ada tamu datang ke rumah, kita muliakan, itu akhlak atau bukan? Akhlak, jemaah. Nah, siapa yang bisa melakukan ini? Orang-orang yang bisa memahami dengan baik perintah syariat dan dia implementasikan dalam kehidupan dia sehari-hari. Kalau ada orang sholat 5 waktu, ya rajin ke masjid, kemudian dia rajin sedekah segala macam, ya, tapi ternyata dari sisi ucapannya, dari sisi muamalahnya kepada orang masih kurang baik, maka kita katakan dia berarti belum memahami dengan baik tentang perkara-perkara agama. Karena sejatinya agama itu menjadikan seorang itu memiliki akhlak. Contohnya Nabi SAW, para sahabat. Coba lihat, kita tidak usah jauh-jauh lah. Coba lihat mereka-mereka, para ustadz-ustadz kita, para kiai kita yang sudah ilmunya luar biasa, yang mereka mempraktekkan ilmu itu dalam kehidupan mereka. Itu tercermin dalam akhlaknya kan, perangainya. Kalau kita ngobrol sama mereka, mereka luar biasa tutur katanya, kita ngobrol sama mereka nyaman, segala macam, ya. Maka ini ungkapan yang salah, ya, ungkapan yang keliru. Agama menjadikan orang yang berpegang teguh dengan agamanya dengan sebaik-baiknya akan menjadikan orang tersebut memiliki akhlak dan perangai yang baik, ya. Tapi ketika kita dapati dari sisi ibadah amalia ternyata orang itu baik, ternyata dia belum memiliki akhlak, maka kita katakan dia berarti belum berpegang teguh sepenuhnya dengan agama. Karena konten agama itu tidak bisa hanya memilih satu, saya mau hanya rajin ibadah saja. Maka kan kita kenal istilah konsep apa? Hablum minallah, hablum minan nas. Jangan cuma fokus bagaimana memperbaiki hubungan dengan Allah. Karena bagian dari agama itu memperbaiki hubungan juga dengan sesama manusia yang diejawantahkan dalam bentuk apa? Perangai, akhlak. Ya. Itu dia. Ya. Dan tidak selamanya orang yang berbudaya itu dia itu memiliki akhlak yang baik. Kenapa? Karena ada di antara budaya-budaya kita juga yang itu ternyata budayanya itu mengajarkan kita untuk perangai buruk jadinya. Contoh, kalau kita berbicara tentang budaya, ya, di antara budaya kita misalkan seorang itu dalam dalam budaya Jawa ini ya, contoh ya, kan ada istilahnya kita ada istilahnya itu totok kromo kepada orang yang lebih tua. Biasanya itu terlihat ketika hari-hari besar seperti pernikahan. Ada istilahnya sungkeman itu, ya, sungkemannya. Nah di situ ada sebuah hal yang itu dilarang secara syariat. Mana contohnya? Saya ini yang saya lihat dari kasat mata ya. Kita kalau sungkeman kepada orang tua yang mau nikah ini, itu sampai sangat tunduk sekali di hadapan mereka, ya, sangat tunduk sekali. Kita katakan tunduk kepada orang tua dalam konteks kita mendengar perkataan, kita mengikuti arahan mereka, itu diperbolehkan. Tapi kalau tunduk dalam konteks itu tadi sampai badan itu membungkuk segala macam, itu dari sisi tinjauan syariatnya tidak diperbolehkan, jemaah. Karena sejatinya membungkuk, ruku, apalagi sujud kepada makhluk itu tidak boleh. Itu kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Benar kita katakan itu akhlak, budaya,
dari negara kita, tapi budaya itu salah untuk dipraktekkan karena bertentangan dengan syariat. Maka saya beri sebuah patokan. Selama budaya itu tidak bertentangan dengan syariat, Anda praktekkan. Tapi kalau budaya tersebut bertentangan dengan syariat, maka yang didahulukan adalah syariat, budayanya ditinggalkan. Contoh lagi, ya, budaya dalam negara kita, di dalam masyarakat kita ada istilahnya budaya memberikan sedekah kepada misalkan lautan pada bulan tertentu, pada momen tertentu, ya. Kita memberikan sesembelihan kepada tempat tertentu, di hari tertentu, di momen tertentu, ya. Maka kita katakan hukum asal memberikan sedekah, menyembelih itu adalah bagian daripada perkara yang sangat dicintai oleh Allah. Akan tetapi ketika hal tersebut kita lakukan kepada hal yang justru itu bertentangan dengan syariat, maka dia tidak boleh dilakukan, ya. Dan terkadang dalam konteks ini budaya itu keliru di dalam mempraktekannya, karena dalam budaya kita ada orang yang menyembelih, ternyata sesembelihan itu dipersembahkan kepada penunggu tempat tertentu, kepada ya barang tertentu, kepada benda tertentu yang kita ya wariskan secara turun temurun dari nenek moyang kita dalam bentuk budaya tersebut, ya. Maka dalam hal ini konteksnya kita kembali ke dalam pertanyaan tadi, semua orang yang beragama dengan baik dan benar pasti tercermin dari sisi akhlaknya. Tapi kalau dia tidak tercermin dari sisi akhlaknya, berarti masih ada yang kurang dari agamanya. Berarti bukan salah agamanya, tapi salah individunya, karena dia belum mempraktekkan seluruhnya. Orang yang benar-benar beragama itu akan tercermin dari segala tingkah lakunya, kepada orang tuanya, kepada tetangganya, kepada masyarakat, kepada temannya, kepada ya orang lain, bahkan kepada orang kafir pun ada akhlaknya tersendiri, dan itu diajar di dalam agama kita, ya. Itu diajarkan dalam agama kita. Tapi sebaliknya, ya, budaya ketika dia bertentangan nilai-nilai tersebut dengan syariat, tinggalkan budayanya, kedepankan syariatnya. Tapi kalau budaya kita tidak bertentangan dengan syariat, silakan untuk dikerjakan, tidak ada yang melarang, ya. Mana contohnya budaya Indonesia lagi yang tidak bertentangan, seperti budaya memakai batik. Ya, Indonesia kan budayanya pakai batik. Boleh nggak pakai batik? Fadol, silakan pakai batik, ya, tunjukkan ini budaya Indonesia, ya. Saya sendiri pakai batik, ya, pakai, silahkan, tidak ada masalah. Itu budaya yang bagus. Bila perlu tunjukkan kepada dunia bahwa saya Indonesia itu punya apa? Punya batik, ya, tunjukkan, itu bagus, ya. Tapi kalau sudah budaya yang berkaitan dengan hal-hal yang bertentangan dengan syariat, maka ini yang harus ditinggalkan, ya. Ini yang harus ditinggalkan, karena ini mengajarkan kita untuk tidak berakhlak bukan kepada manusia, tapi tidak berakhlak kepada Allah, ya. Karena kalau sudah bertentangan dengan syariat, berarti kita sedang meninggalkan hukum Allah, dan kita lebih memilih budaya yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita, sementara mendahulukan makhluk daripada Allah. Ini termasuk perangai yang tidak baik, ya. Ini perangai yang buruk, jemaah, ya. Nah, ini yang perlu untuk dipahami, ya. Jadi sekali lagi, syariat itu mengajarkan kita untuk berakhlak, ya. Sudah diatur semuanya. Jadi orang yang berpegang teguh dengan agama itu pasti akan tercermin di dalam akhlaknya, di dalam tingkah lakunya, di dalam perangainya. Sebaliknya, orang yang jauh dari agama biasanya dia memiliki perangai ataupun tingkah laku yang jelek, ya, ataupun tingkah laku yang tidak baik, ya. Dan itu bisa merusak diri kita nantinya di dalam kita bermuamalah. Tapi mungkin ini yang bisa saya sampaikan para jamaah sekalian. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan atas perhatian antum semuanya. Wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.